Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di hari ini kita berjumpa lagi dengan solusi injeksi channel ya. Di hari ini solusi injeksi channel akan berbagi trouble tentang Scoopy ESP ya teman-teman, yang timbul suara kasar itu pada saat stasioner. Jadi pada saat motor ini stasioner itu muncul suara tak 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 tak. Namun beberapa saat suara itu hilang teman-teman ya. Suara itu hilang lagi dan hilang lagi. Dan saya pun juga belum tahu dari mana permasalahan timbulnya suara tersebut teman-teman. Jadi motor ini dengan keluhan suara kasar pada bagian mesin ya teman-teman. Maka pengecekan dan langkah-langkahnya seperti apa ya? Saya harus melakukan pengecekan pada bagian bak CVT, setelan klep, dan juga bagian kipas magnetnya ya teman-teman. Lalu seperti apa teman-teman? Dan sekarang saya akan melakukan pengecekan ya teman-teman. Kita akan lakukan pengecekan sesuai SOP-nya atau sesuai urutannya. Yang pertama kita harus melakukan pembongkaran pada bak CVT. Apakah ada kelainan nantinya pada bak CVT ataupun yang lainnya, ataupun pada setelan klep. Ya, saya akan melakukan pengecekan dulu ya. Oke teman-teman, setelah sekian lama, sekian jam ataupun setelah kita lakukan pengecekan, saya tidak menemukan sesuatu yang janggal teman-teman pada setelan klep, pada bak CVT, dan juga pada kipas magnetnya. Dan pada akhirnya teman-teman, saya belum menemukan trouble-nya di mana ya. Trouble-nya itu cukup aneh sih. Terkadang bunyi tak 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 dan hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Seperti itu terus teman-teman. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pembongkaran mesin, dan saya lakukan pengecekan pada crankshaftnya atau yang dinamakan askruk ya, dengan bahasa kita yaitu askruknya teman-teman. Namun dalam pengecekan ini kita benar-benar harus teliti dan kita pastikan bahwa permasalahan itu ada pada di dalam mesin ya teman-teman, sebelum melakukan pembongkaran mesinnya. Takutnya nanti setelah kita lakukan pembongkaran ternyata kita salah analisa ya teman-teman, dan itu malah akan merugikan konsumen dan akan memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Ini di bagian CVT-nya itu tergolong masih dalam keadaan bagus ya teman-teman, maksudnya nggak ada debu. Dan ini untuk bosnya pun juga masih bagus, rollernya pun juga masih bagus, karena ini masih baru ya teman-teman, motornya masih baru. Namun timbul suara yang aneh atau tak 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 tak, seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang trouble-nya itu kayak hampir mirip suaranya dengan apa ya, slipisnya itu apa, pis ini loh, karet tiganya teman-teman. Karet tiga yang ada di rumah rollernya apa namanya ya, saya nggak tahu nih, lupa namanya apa. Nah itu kan ada tiga itu kan, kalau dia itu oblak atau aus pasti suaranya yang karet yang di sini loh teman-teman, pasti dia akan bunyi tak 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 gitu, kasar ya. Tapi ini suaranya itu setiap 5 menit ataupun 10 menit dia akan timbul dan hilang kembali teman-teman. Tak 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 hilang, tak 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 hilang teman-teman. Dan ini tergolong masalahnya itu cukup unik ya teman-teman. Masalahnya cukup unik, saya pun ya sangat kebingungan untuk mencari trouble-nya di mana. Tapi tenang teman-teman, saya sudah menemukan trouble-nya di mana permasalahannya ya. Nanti teman-teman jangan sampai kaget ya, di mana trouble-nya. Pokoknya terus simak video ini, jangan di skip. Dan yang paling terpenting teman-teman itu harus tonton iklannya ya, tonton iklannya. Nanti semakin banyak teman-teman tonton iklannya, saya semakin banyak
ada pendapatan dan saya bisa terus bereksperimen tentang motor injeksi teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan, ini adalah pistonnya itu tidak ada goresan sama sekali ya teman-teman, mulus ya, tidak ada goresan sama sekali ya. Karena dibilang motor ini itu tuh masih baru ya teman-teman, tapi saya tidak akan menyebutkan berapa kilometernya ya. Intinya motor ini masih baru ya teman-teman. Nah, ini pistonnya kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kondisi pistonnya ya. Terus apalagi ya, nah ini boring nih. Boringnya perhatikan juga masih mulus-lus. Yang mau nanya di dalam pistonnya atau boringnya itu masih kondisi mulus-lus seger ya. Nah, mulus kan. Nah ini teman-teman masih mulus. Jadi untuk kelainannya di mana teman-teman, pasti teman-teman nanti akan sangat kaget ketika melihat permasalahannya di mana teman-teman. Dan di bagian kelahar camshaftnya ataupun kelahar noken asnya juga masih bagus teman-teman, tidak ada yang oblak ya. Nggak ada sama sekali nih permasalahannya di bagian deksel, setelan klep dan kelahar noken asnya ya. Aman semua, masih dalam posisi normal ya, dalam posisi standar ya. Perlu diingat buat teman-teman, motor ini masih baru tapi mengeluarkan bunyi ataupun trouble tak 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 tak, dan suara itu hilang timbul ya teman-teman. Dan untuk rantai temengnya pun juga masih normal teman-teman. Nah, maka dari itulah kita memastikan untuk melakukan pembongkaran. Otomatis pun juga normal, otomatis temeng pun juga normal ya teman-teman. Bila kita lepas pasti otomatis temeng ini akan turun dan keras ya teman-teman. Tentunya untuk fungsi ataupun cara kerja setelan temeng ini ya teman-teman, otomatis temeng ataupun mbuhannya nyebut tensioner, saya pun nggak tahu bahasanya apa, pokoknya saya bilangnya ya otomatis temeng teman-teman. Nah ini masih cukup keras ya teman-teman, itu terlihat masih cukup keras ya, ibaratnya itu nggak masalah ya. Biasanya kalau itu otomatis temeng kendor itu ketika digas itu ya kita setel normal, dan ketika gas itu pasti obengnya itu kalau terpasang akan mutar dan suara akan timbul suara kasar, tek 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 tek. Nah seperti itu ya teman, pokoknya paham lah teman-teman ya untuk penyetelan, kasus penyetelan rantai temeng. Nah, teman-teman, jadi di mana sih pokok permasalahannya? Ya tetap terus tonton videonya biar teman-teman ini penasaran pokoknya di mana permasalahannya. Ya karena ini cukuplah motor baru teman-teman ya. Ini motor baru tapi kok sudah rusak. Ini saya kasih tahu permasalahannya teman-teman. Tuing 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 tuing. Nah, ini teman-teman. Perhatikan. Dialah bengkok teman-teman setang sehernya. Perhatikan teman-teman. Waduh, bahaya kan? Tapi herannya saya motornya kok masih bisa hidup ya teman-teman. Jadi gini teman, apa sih penyebab permasalahannya? Permasalahannya pada unit ini kok bisa setang sehernya bengkok ya teman-teman. Jadi gini teman, setelah kita lakukan pengecekan dan saya teliti ya, ternyata motor ini teman-teman ini pernah kemasukan air ya teman-teman ya. Jadi motor ini mungkin pernah kemasukan air tetapi tidak dihiraukan atau dicuekin aja sama konsumennya. Jadi pernah olinya putih ya, kemasukan air diganti, dibuang ya teman-teman, mungkin sebulan ya, udah diganti lagi, terus barulah dibawa ke sini. Jadi ini waktu saya lakukan pembongkaran oli itu ya, olinya sudah hitam, tetapi saya yakin motor ini adalah kemasukan air. Nah ya, ini motornya, unitnya masih baru ya teman-teman ya. Nah, masih baru ya, masih baru. Nah, dan ini terlihat juga di bagian sini ini masih ada sisa-sisa air yang menempel teman-teman ya di olinya ya. Nah ini bagian kerak-kerak air ya. Jadi kayak semacam ada kotoran yang di dalam. Nanti pasti teman-teman akan tahu setelah saya lakukan pergantian setang sehernya. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian kelaharnya itu tidak akan bisa tertipu ya teman-teman. Nah, tidak akan bisa menipu kita. Meskipun di bagian klep ini normal ya, normal, ibaratnya itu tidak ada tanda-tanda permasalahan, tidak ada ketukan ya teman-teman.
Perhatikan kerengkesnya ini sudah terlihat bekas-bekas air yang masih tersisa di dalam mesin ya teman-teman, di kerengkesnya. Nah, oke teman-teman, ini setelah kita lakukan pergantian setang seher. Dan ini teman-teman, perhatikan bearingnya. Ini adalah bearing yang terlihat bekas terkena air ya teman-teman. Ini masih menempel di sini teman-teman ya, masih ada karaten ya. Nah, ini teman-teman, kita lakukan pemasangan ini, kita istirahat ya teman-teman, kita sambil ngajarin untuk adik-adik kita yang masih PSG. Semoga kedepannya adik-adiknya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa sukses untuk kedepannya ya, amin ya. Nah, itu ya teman-teman, ini motornya sekarang sudah hidup ya teman-teman, sudah hidup lagi, sudah normal kembali ya teman-teman. Ini masih dalam proses perakitan ya teman-teman, perakitan ya, tapi untuk unitnya sudah kelar semua teman-teman ya. Motornya pun juga sudah halus ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah finishing sebagaimana bentuk perbaikan yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Dan ternyata hasilnya luar biasa teman-teman, motornya kembali halus, kembali normal lagi teman-teman. Dan yang pastinya konsumennya juga pasti akan tersenyum untuk dengan kondisi unit motornya yang sekarang ya, yang sudah kita perbaiki ya teman-teman. Jadi buat kita semua, buat kita seorang mekanik, ketika mendapatkan trouble itu supaya kita benar-benar teliti, kita cek satu persatu ya teman-teman, agar kita tidak salah untuk melakukan perbaikan. Oke ya teman-teman, semoga itu saja, semoga bermanfaat ya buat kita semua, buat teman-teman kita yang masih sesama pemula, dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang ya teman-teman. Oke lah teman-teman ya, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam semangat selalu, salam sukses selalu, dan terus belajar, belajar, dan belajar, biar kita tetap terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.